Dewan Pengarah kami itu Menko Perekonomian, terus ada Kementerian PU dengan Keuangan. Nanti mungkin saya berikan suatu tugas supaya dia mempelajari, biar nanti tidak salah memberikan atau memberitakan berita terkait dengan BPWS. Saya akan mohonkan untuk Bapak Ibu sekalian peserta, para blogger ini memberikan informasi yang sebenarnya. Tugas pokok kami ini membangun kawasan. Kalau ini kawasan yang betul-betul yang kita tusi pokok kami. Dulu aja Surabaya, tapi sudah diberikan kewenangan kepada provinsi, juga kepada kota Surabaya, sehingga kami fokus kepada Madura, Bangkalan. Belum ini visi dan misi kami, mungkin juga ada di buku Bapak Ibu sekalian. Gak perlu saya sebut satu-satu, dibaca nanti oleh Bapak Ibu sekalian waktu di Bangkalan sampai Sumeneb, karena perjalanan ini 4 hari 3 malam ya. Lanjut, yang tadi saya katakan, KJSM ini di daerah Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Kenapa saya memberikan suatu gambaran ini? Biar Bapak Ibu sekalian tahu tugas pokok daripada BPWS yang mengaplikasikan daripada misi tadi. Karena nanti Bapak Ibu lihat sendiri gimana daerah KJSM sisi barat maupun timur itu masih lahan kosong. Nantinya ini angan-angan kami akan menjadikan Bangkalan itu tidak kalah dengan kota-kota sekeliling kita, yaitu Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Ini angan-angan besar kami. Ada CBD, perhotelan, juga ada pariwisata, ada industri. Ini di kawasan KJSM. KJSM itu kawasan kaki jembatan sisi Madura. Kalau visualnya, visualnya untuk KJSM. Tempat wisata nanti akan dibangun baik sisi barat maupun sisi timur. Itu yang sebelah kanan atas. Kalau kurang komplit nanti biar Pak Budi memberikan suatu penjelasan juga divisi dari pengendalian. Ini Bu Fitri, juga ada Bu Rika, perjalanan teknis. Jadi biar informasi tepat atau akurat, nanti mohon para blogger ini memberikan informasi bahwa kawasan KJSM ke depan ada beberapa pembangunan. Ya, ini perlu saya sampaikan karena kami tidak mau bahwa kegiatan ini hanya bekerja tidak terinformasikan, karena saya tahu persis kalau blogger sudah mengupload berita itu mendunia, karena misinya daripada Vampir ini adalah menduniakan Madura. Lanjut, ada yang sudah kita laksanakan yaitu rest area. Ini apa ini? Nah, ini rest area itu di sebelah kiri atas, karena Bapak Ibu nanti setelah turun dari jembatan di sisi barat maupun timur ada PK5 yang mungkin belum tertata. Nanti akan kita tata masuk pada salah satu kawasan di rest area itu seperti kiri atas. Luasan yang sudah kita bebaskan untuk rest area itu sisi barat dan sisi timur adalah 40 hektar.
dan lagi ada pembangunan di sana. Mungkin nanti Mas Wahyu bisa memberikan menginformasikan kita nanti berhenti di titik rest area. Lanjut. Tidak kalah pentingnya, ini pelabuhan kawasan khusus Madura itu di utara Bangkalan ada suatu pelabuhan Kali Bulu Pandan, dan mungkin sudah ada perencanaan karena dari Kementerian Perhubungan sudah memulai membuat rencana induk pelabuhan yang terintegrasi dengan Tanjung Perak. Ada suatu kajian dari JK itu bahwa pelabuhan ini mempunyai kedalaman minus 16. Jadi di-plotting oleh Kementerian Perhubungan untuk pelabuhan utama, bukan pengepul, utama. Penunjang daripada pelabuhan itu adalah satu kawasan industri, pergudangan, ada kawasan pemukiman, ada kawasan CBD. Ini untuk KKM, kawasan khusus Madura, itu sisi utara daripada Bangkalan. Luasan kurang lebih 600 hektar, minus daripada kawasan pelabuhan itu sendiri. Selain tugas pokok kami di Bangkalan, ada tugas lagi stimulasi dan memfasilitasi. Ada beberapa, nanti saya ingin menunjukkan bahwa kita sudah berbuat mulai dari Sampang sampai Sumeneb. Ada pembangunan jalan menuju akses ke bandara, menuju akses ke Asta Tinggi, ada akses yang menuju ke tempat wisata. Ini kita memberikan stimulus, baik itu jalan maupun PJU. Juga ada spam. Nanti biar Bu Fitri memberikan satu penjelasan terkait dengan spam yang sudah ada di Pulau Madura. Saya nggak mau bicara terkait dengan spam, mungkin karena dusinya beda. Bu Fitri maupun Bu Rika nanti ada kajian-kajian itu biar terinformasikan pada Bapak-Ibu sekalian. Mungkin itu sepintas saya gambaran kami yang biar informasi ini tepat, karena Bapak Ibu ada 2 malam ketemu dengan SKPD. Ini maksud kami biar menjaring aspirasi daripada masyarakat masing-masing kabupaten. Di Pulau Giliang ini bagus sekali, ini sudah ada di Bank RBW atau paving-isasi, juga memfasilitasi spam yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR yang nantinya akan mensuplai air ke Pulau Giliang dan pipanisasi di bawah laut itu. Ini secara detail biar diterangkan oleh masing-masing divisi. Silakan Pak Budi dulu untuk menambahi paparan kami. Terima kasih. Sebenarnya penjelasan Pak Ari itu sudah menyeluruh ya. Namun KKP katakan sedikit konsep kami ya. Konsep kami itu sesuai dengan judul BPWS, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. Jadi kenapa kita harus mengembangkan wilayah Surabaya dan Madura, atau sekarang yang Madura, terutama yang Madura ini, karena Madura memang ketertinggalannya sangat jauh dengan sisi Jawa Timur yang lain. Kalau kita lihat data di BPS, ini 4 kabupaten ini masuk yang tertinggal di Jawa Timur. Jadi ini harus kita jadikan untuk pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah itu sebenarnya intinya itu untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi indikator utama dari kesejahteraan masyarakat itu kalau kita baca di BPS, kita akan sedikit ya untuk Jawa Timur ya. Itu yang indikator utama itu memang indeks pembangunan manusia, dan yang kedua pertumbuhan ekonominya. Jadi kenapa ini dulunya Suramadu, jembatan Suramadu itu dibikin dengan harga yang mahal? Ini diharapkan akan menyatu. Jadi Surabaya yang sudah jenuh ini akan mengalir ke Madura. Tapi di Madura tidak bisa mengalir dengan sendirinya, maka dibentuk
Badan Pengembangan Sumatera itu mempercepat pertumbuhan di sana gitu. Ya, percepatan pertumbuhan di sana yang pertama itu kita jadikan KKJSM dan KKM. KKM ini daerah pendusian yang menyangga pelabuhan Tanjung Bulu Pandan. Dan ini harus dibangun bersamaan. Jadi tidak mungkin pelabuhan dibangun sendiri tanpa ada perindustrian dan juga tanpa ada akses. Jadi 3 ini jalan tolnya, jalan aksesnya itu ke pelabuhan, industri, dan pelabuhannya sendiri. Ini harus jadi dalam satu saat ini kita rencanakan kita sebetulnya sudah harus mulai tahun 2016 atau 2017 ini, sehingga nanti tahun 2020 sampai 2022 ini sudah terbangun. Ini memang direncanakan untuk pembangunan pelabuhan yang nasionalnya seperti ini. Kemudian kita tidak bisa hanya menggunakan 2 kawasan ini ya, KKJSM sama KKM sendiri plus pelabuhan. Ini tidak bisa, karena kalau ini hanya kita kembangkan tanpa kita mengembangkan daerah-daerah di sekitarnya, nanti sumber daya yang masuk ini bukan dari Madura lagi. Ini kalau yang masuk bukan dari Madura, nanti yang ketimpangan wilayah ini juga akan terjadi lagi di Madura ini. Makanya kita membuat klaster-klaster unggulan di 3 kabupaten selain Bangkalan, itu Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Nah ini kalau kita mengikuti teori pengembangan wilayah, ini harus kita buat suatu kesatuan ya. Jadi klaster-klaster yang kita bantu atau kita stimulasi di 3 kabupaten ini, diharapkan kita bisa untuk mensupport resources dari kawasan KKJSM dan KKM ini yang utamanya di sana. Untuk itu ini sudah kita bangun beberapa yang kita fokuskan ini di infrastruktur dan SDM. 2 ini yang harus mensupport. Kenapa infrastruktur? Karena infrastruktur ini harus menghubungkan antara daerah-daerah unggulan dengan kawasan inti yang di KKJSM dan KKM. Ini intinya seperti itu. Kemudian SDM juga pada saat ini sudah terbangun, ada daerah industri, ada daerah pelabuhan. Kalau tidak ditunjang dengan SDM, nanti SDM-nya juga ambil dari luar. Ini yang tidak kita inginkan, karena kalau kita ambil dari luar nanti uangnya juga mengalir ke luar Madura. Jadi ini pokok-pokok yang harus kita pahami bersama. Ini sesuai dengan teori dari pengembangan wilayah. Ini mudah-mudahan bisa kita capai mungkin pada tahun mulai sudah berjalan, mungkin tahun 2024 itu sudah pengembangan untuk yang pertama. Tahap pertama ini akan kita kejar sampai 2024. Namun apabila ini masih belum selesai, mungkin akan ada perpanjangan sampai 2029. Ini rencana kami. Di rencana induk kami sementara ini masih 2000 sampai 2024. Jadi kami harapkan di dalam sisa waktu dari 2016 sampai 2024 ini sudah terbangun paling tidak dalam tahap pertama. Kemudian selain itu kita juga fokus mengembangkan wisata yang ada di Madura gitu. Salah satunya yang sudah kita fokuskan yaitu Giliang, dan Giliang itu merupakan daerah yang punya kadar oksigen tertinggi kedua di dunia. Ini mudah-mudahan bisa dieksplor di sana ya. Mungkin terkait ke sana. Kemudian yang kedua, kita juga mengambil wisata batik di Propo. Mungkin nanti juga ada kunjungan ke sana. Nah ini kita harapkan dari 2 ini, sementara masih 2 ini dulu yang wisata. Tapi kemudian yang lain-lainnya ya, kalau seperti Asta Tinggi memang kita cuma memfasilitasi dari sebagaimana disampaikan Pak Ari tadi, kita memfasilitasi dari infrastruktur jalannya. Saya kira fokus-fokus kami nanti bisa dilihat mungkin di majalah itu, bahwa fokus kami ada selain 2 kawasan, ada 19 kawasan unggulan lain,
yang ada di Madura itu ada Minapolitan, Agropolitan, kawasan industri dan sebagainya. Ini mudah-mudahan nanti bisa dieksplor oleh Bapak Ibu sekalian. Yang untuk infrastruktur secara detail mungkin dari Bu Fitri, Bu Rika yang mungkin bisa menjelaskan. Ya, terima kasih. Saya Fitri dari Divisi Pengendalian Pembangunan. Tadi sudah banyak yang dijelaskan oleh Pak Ari dan Pak Budi. Nah, di sini saya lebih banyak di pembangunan penyediaan air minumnya. Nah, Madura ini memang karakter wilayahnya tidak semua wilayah itu terdapat sumber air. Jadi hanya ada di beberapa titik gitu. Terutama yang paling kurang untuk air ini adalah di Sampang, karena di Sampang itu benar-benar nggak ada sumber di situ. Yang ada hanya di Bangkaman, Pamekasan, Sumeneb aja cuma sedikit gitu. Nah, mungkin karakter dari wilayah tersebut yang paling ini memang Sampang ya, pas pada batas-batas itu ada air, tapi kenapa ada di wilayah lain gitu. Nah, ini mungkin pada saat pembagian wilayah dulu itu memang Sampang nggak ikut, mungkin seperti itu ya, secara ini pembagian wilayah administrasi. Jadi mereka nggak kebagian sumber air seperti itu. Ada beberapa yang sudah pernah kita bangun mulai 2014, ada di Sampang, ada beberapa kabupaten, termasuk Propo. Mungkin nanti kalau misalnya rekan-rekan sekalian akan mengunjungi Propo, di situ kita juga sedang dalam proses pembangunan SPAM. Nah, kebetulan memang Propo ini merupakan salah satu kawasan potensial yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi. Nah, mungkin nanti juga untuk mendukung pembangunan, untuk mendukung potensi batik di sana. Terus kemudian untuk tadi juga sudah disebutkan oleh Bapak-bapak yang tadi, ada juga di Pamekasan dan Sumeneb. Di Sumeneb ini kita juga memfasilitasi untuk air sampai ke Gilian. Apakah nantinya mau ke Gilian? Oh, di sana ya Pak. Oh ya, di sana ada homestay. Nah, kebetulan sudah dilakukan pavingisasi di sana. Jadi jalan utama sudah ada. Terus kemudian pembangunan bawah laut ini tinggal sedikit lagi untuk air minum. Dan nanti mungkin dalam waktu dekat juga listrik akan masuk ke sana melalui jalur bawah laut. Tapi ini kita masih mencarikan nanti dari mana ininya, dana dan segala macamnya, seperti itu. Terus kemudian ada pengembangan SDM. Selain air minum tadi, kami juga ada pengembangan SDM. Untuk pelatihan SDM ini sudah kita mulai tahun 2012 dan sampai saat ini sudah dilatih dan mempunyai sertifikat yang mempunyai standar MEA, karena sekarang ini memang tenaga kerja yang permintaan dari internasional itu adalah untuk ASEAN ya, ASEAN itu MEA yang diakui, harus punya sertifikat MEA. Nah, ini kita sudah menuju ke sana mulai 2012, sehingga seandainya pun belum ada pengembangan industri yang besar gitu di Madura, mereka masih bisa berkontribusi di tempat lain untuk melatih supaya mempunyai pengalaman gitu. Jadi setelah nanti Madura berkembang, diharapkan mereka kembali lagi ke daerahnya untuk membangun. Nah, itu sudah kita latih sebanyak 1.200 orang di sini dengan berbagai macam jenis pelatihan, mulai dari las, kemudian instalasi listrik, ada juga las bawah laut, ada industrialisasi, terus ada juga yang agropolitan, mungkin mulai pengemasannya, terus kemudian pengolahan sampai produk jamu itu sudah dan sudah ada yang sudah ada yang membuat produk jamu dan ada BPOM-nya itu dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan. Nah, seperti itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya katakan. Terima kasih. Ya, sebenarnya saya sudah banyak dijelaskan sih Pak, dari Pak Ari, Pak Budi, sama Bu Fitri. Ya,
Cuman saya mau kalau boleh titik aja Pak, kan ini banyak blogger atau mungkin vlogger juga ya ada. Jadi semoga nanti dari FunFit ini semua potensi yang ada di Madura bisa tergali, mungkin yang unik-unik yang sekiranya orang tidak banyak tahu bisa digali, sekaligus ya selain tentunya bagaimana perencanaan BPWS. Seperti tadi ada infrastruktur dan SDM yang sudah kami fasilitasi juga bisa diekspor gitu. Titik satu lagi ada potensi Minopolitan di Sarogi, di Sumeneb. Saya nggak tahu apakah nanti mampir di Sumeneb, mampir juga ya Saroginya ya. Rumput laut ya, di Madura juga ada potensi rumput laut yang sekiranya mungkin bisa dieksplor dari teman-teman blogger semua. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Budi, Bu Fitri, Bu Rika. Ini untuk melengkapi tadi ya, supaya Bapak Ibu sekalian tahu persis sebetulnya potensi daripada Madura, juga kerja BPWS ini sudah maksimal dan akan kami tingkatkan lagi. Dan ada mungkin tertinggal ya, kita itu mempunyai kader-kader terkait desa wisata ya, yang terakhir itu ada. Terus ada peta wisata, buku apa itu? Atlas wisata. Ini mungkin bisa kami sampaikan nanti biar tahu persis wisata di sana. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai bekal Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kegiatan selama ini 4 hari 3 malam lancar, dan nanti insya Allah saya juga akan ada di Sampang ya, Rekan itu di Nepah Keranipah ya. Terus kedua di Pulau Gilian ada selesai dengan SKPD setempat.